Oke teman-teman, kita akan ngebahas pembelajaran mindfulness learning. Ini judulnya menumbuhkan kesadaran dan kesejahteraan dalam pendidikan. Nah, sebagai pendahuluan, di era modern yang penuh dengan distraksi dan tekanan, pendidikan menghadapi tantangan untuk tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga kesejahteraan emosional dan mental peserta didik. Nah, mindfulness learning ini muncul sebagai pendekatan transformatif yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan ini. Berakar pada praktik meditasi mindfulness yang telah terbukti secara ilmiah, mindfulness learning mengintegrasikan kesadaran penuh ke dalam proses pembelajaran. Ini untuk meningkatkan fokus, regulasi emosi, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, definisi dan konsep mindfulness learning ini adalah sebuah pendekatan pendidikan yang menggabungkan prinsip-prinsip mindfulness ke dalam sebuah praktik pengajaran dan pembelajaran. Nah, jadi mindfulness sendiri didefinisikan sebagai kesadaran yang muncul dengan sengaja yang memperhatikan pengalaman saat ini tanpa menghakimi. Nah, ini dari Kabat-Zinn tahun 94 ya. Dalam konteks pendidikan, mindfulness learning melibatkan pertama kesadaran penuh. Jadi kita memperhatikan pengalaman belajar saat ini dengan rasa ingin tahu dan penerimaan. Yang kedua, regulasi emosi. Jadi mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi dan respon terhadap stres. Yang ketiga adalah fokus dan perhatian. Jadi meningkatkan kemampuan untuk memusatkan perhatian dan mengurangi gangguan. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan psikologis, yaitu meningkatkan rasa kesejahteraan, kebahagiaan, dan ketahanan. Dasar ilmiah mindfulness learning ini adalah efektivitas mindfulness learning didukung oleh berbagai penelitian ilmiah di bidang neurosains, psikologi, dan bidang pendidikan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa praktik mindfulness ini dapat pertama mengubah struktur dan fungsi otak. Studi neurosains menggunakan pencitraan otak atau fMRI menunjukkan bahwa meditasi mindfulness secara teratur dapat meningkatkan volume materi abu-abu di area otak yang terkait dengan perhatian, regulasi emosi, dan memori, ditulis oleh Holzel et al. Tahun 2011. Kemudian mengurangi stres dan kecemasan. Jadi mindfulness ini telah terbukti efektif dapat mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi pada berbagai populasi termasuk peserta didik. Ini oleh Tang et al. Tahun 2015. Kemudian meningkatkan perhatian dan fungsi eksekutif. Jadi dapat meningkatkan kemampuan untuk memusatkan perhatian, mengendalikan impuls ya, dan mengatur perilaku. Jia et al. Tahun 2007. Kemudian meningkatkan kesejahteraan psikologis yang dikaitkan dengan peningkatan rasa kesejahteraan, kepuasan hidup, dan kebahagiaan. Ini oleh Brown and Ryan tahun 2003. Nah, penerapan mindfulness ini dalam pendidikan dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Beberapa strategi penerapan ini meliputi latihan mindfulness atau melibatkan meditasi mindfulness terstruktur seperti meditasi pernapasan, meditasi kesadaran tubuh, dan meditasi cinta kasih. Kemudian latihan mindfulness ini secara informal bisa mengintegrasikan kesadaran penuh ke dalam kegiatan sehari-hari, seperti memperhatikan sensasi saat makan, berjalan, atau mendengarkan. Kemudian integrasi mindfulness dalam kurikulum ini menggabungkan prinsip-prinsip mindfulness ke dalam mata pelajaran, seperti menggunakan latihan mindfulness untuk meningkatkan fokus saat membaca dan menulis. Nah, kemudian pelatihan guru mindfulness ini kita bisa memberikan pelatihan kepada guru tentang praktik mindfulness dan cara mengintegrasikannya ke dalam pengajaran mereka. Kemudian ada menciptakan lingkungan pembelajaran yang mindful, jadi menciptakan suasana kelas yang tenang, mendukung, dan penuh perhatian. Jadi manfaat mindfulness ini bagi peserta didik adalah mindfulness learning ini menawarkan berbagai manfaat bagi peserta didik, antara lain yang pertama peningkatan performa akademik. Jadi mindfulness ini dapat meningkatkan fokus, perhatian, dan kemampuan belajar yang berujung pada peningkatan performa akademik.
Nah, kemudian ada peningkatan regulasi emosi. Jadi, mindfulness ini membantu peserta didik mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi mereka, mengurangi reaktivitas, dan meningkatkan ketahanan. Kemudian ada juga untuk pengurangan stres dan kecemasan. Jadi, mindfulness ini dapat membantu peserta didik mengatasi stres akademik, ya, tekanan sosial, dan kecemasan. Kemudian ada juga peningkatan kesejahteraan psikologis. Jadi mindfulness ini meningkatkan rasa kesejahteraan, kebahagiaan, dan kepuasan hidup peserta didik. Nah, kemudian ada juga peningkatan keterampilan sosial. Jadi mindfulness ini dapat meningkatkan empati, kasih sayang, dan keterampilan komunikasi peserta didik. Nah, adapun tantangan dan pertimbangan dalam penerapan mindfulness learning ini meskipun ya mindfulness ini menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Yang pertama adalah kurangnya pelatihan guru. Jadi, banyak guru yang tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam praktik mindfulness dan cara mengintegrasikannya ke dalam pengajaran mereka. Kemudian keterbatasan waktu. Jadi, kurikulum yang padat dan tuntutan akademik yang tinggi dapat membuat sulit untuk mengalokasikan waktu untuk latihan mindfulness. Kemudian resistensi dan kesalahpahaman. Jadi beberapa peserta didik dan orang tua mungkin resisten ya terhadap mindfulness karena kesalahpahaman tentang praktik tersebut. Nah, adaptasi untuk berbagai usia dan kebutuhan. Jadi mindfulness learning ini juga perlu disesuaikan dengan usia, kebutuhan, dan latar belakang peserta didik yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian evaluasi dan pengukurannya juga ini penting untuk mengembangkan metode evaluasi yang valid dan reliable yang mengukur efektivitas mindfulness learning itu sendiri. Jadi, teman-teman, kesimpulannya adalah mindfulness learning ini adalah sebuah pendekatan pendidikan yang menjanjikan untuk menumbuhkan kesadaran, kesejahteraan, dan kesuksesan akademik peserta didik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip mindfulness ke dalam praktik pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan atau seorang guru dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan penting untuk menghadapi tantangan hidup dan mencapai potensi penuh terhadap peserta didik ya. Meskipun ada tantangan dalam penerapan mindfulness learning, manfaatnya yang terbukti secara ilmiah menjadikan ini sebuah investasi yang berharga untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Demikian pemirsa untuk penjelasan singkat tentang mindfulness. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini SDN Cipari dan nantikan video-video selanjutnya tentang pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum.